Fardu. Tahajud. Hajat. Salat fajar ada, Bu. Ya itu fajar Subuh sotik itu. itu. Ya itu Salat fajar. senja juga ada salat Itu fajar senja. begini. Salat mayit wajib, Bu. Belajar ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Tak kena ini. Ini sing masalahnya. Sing pelajaran ditayang lho sih. Tak koyo koyo memang tak omongi. Aku ingin ganti sih, asli ganti modulku video. Halo. Bu, gak muncul, Bu. Gak muncul. Enggak. Ya ini cocok tak gak ya? Pas kegiatan inti ini. Belum keluar, Mbak, materinya. Nah, video Belum keluar, Bu. Gambar Bu, kan gambar Bu. PowerPoint. Salah. Cepat Bu Dige. Nggih. Zoom. Iya, itu Bu, share screen, Bu. Screen. Yang gambar hijau itu loh, Bu. Oh, enggak keluar ini. Materinya habis dibuka Dan ke screen-nya di pite. Chrome. Setelah ke Chrome baru di Halo, Bu. Apa namanya? Ya Mas. Enggak keluar, Pak. Enggak ada habis. Ada. Dibuka dulu, Bu, filenya. Ya. Minta tolong siapa itu loh, Bu. Pencet share screen. Sudah ada, Bu. Share screen-nya ada enggak, Bu? Bu Roma. Dalam. Share screen-nya ada enggak itu? Betul muncul, Pak. Loh, ada di Zoom ada. Di tengah itu gambar hijau itu loh, Bu. materinya dulu Bu. Apa kabar? Di apa, Pak? Diklik. Enggak. Diklik Share screen diklik dulu. yang Share ini. screen hijau, yang hijau tengah. Share screen di Hijau, Bu. Di Zoom nah. Kursornya ya yang tarik, di tarik ke Zoom, bawah yang kursornya, Bu. Kursornya tarik ke bawah dulu, nanti Kursornya. kelihatan ada hijau di tengah itu. Enggak muncul, Pak. oh, berarti Layarnya ini, Bu. layarnya kecil kan, Bu. Kalau diklik view pojok kanan atas, Pojok kanan itu ada gambar di anu, nah, itu dikecilkan, Bu. layarnya dikurangi, enggak layar penuh. Walah, kok tambah yang- bedal. Itu ada view. Ya Allah. Itu. Ini. Exit layar penuh. Kan bikin kan gak materi ini kan. Oh, sekering deh. Share. Oke, leres. Tanggulin tempi itu. Rata-rata sama loh. Terus apa? Impun. Share gitu. Pada wis Nah. ini. Bisa, Bu. Gambarnya belum keluar, Bu. Nah, itu tinggal diklik, Bu. Yang mau ditampilkan yang mana, filenya. Bu? Ya. Itu ada PowerPoint, Bu. Ada sih Bu Giro. Hah? Oh, itu muka kita. Oh, ini Bu, Bon keluaran. Ampun. Alhamdulillah, Bu, nggih. asli gambarnya api, Bu Guru. Assalamualaikum Alhamdulillah. teman-teman. Kepiring suaranya, Bu? Semuanya. Nggih, Pireng, Bu, ini Teman-teman, video ya, Bu. sehat dan Iya. tetap semangat Simak video belajar dulu ya anak-anak ya. Iya, Ya, Ibu. Bu. Waduh. Belajar Bu Rohmare cantiknya. agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Pakai Akan beda apa, Bu? Skincare. Doa dulu bersama lagi. Suarane Upin Ipin nih. Simak dulu ya anak-anak ya. Teman-teman, masih Ya, Bu. Ya, Bu. hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Cepetan aja, Bu. Waktunya habis, Bu. Kamu sholat, lalu imam Disimak dulu sebentar. ya. Oh, masjidnya bagus ya, Bu. Ya. Ini Ini gambar sholat apa orang gimana ya. Orang berkatan ya, Bu. Penjelasannya Undangan. Itu kenduran paling ku Pak. sholat sunnah rawatib adalah Bu tulisannya wapi sok goyang. dengan sholat fardu. Kayak dangdutan. Fardu. Bu Guru,
Dewi Bu Guru nakal dijewet kula. Nah, jangan nakal-nakal ya, disimak dulu videonya biar paham nanti. Ya, Bu. Nanti saya tanya nggak paham loh ya. Dasar, Bu, saya boleh nulis surat, Bu. Ro'o Bu, tulit-tulit sama Bu Romatin Jadi sama waktu Bu pelaksanaannya, Jana. soal sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Opo bubawan nek ora opo. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, Ro'o kamu bisa tidur Bu, Ro'o. mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur, Jangan baru bosan kamu tampil, Kak. mengerjakan sholat sunnah Dan ba'diyah. tadi kurang habis. Ya dari tayangan tadi anak-anak, sebelum dilanjutkan ya, saya tanya dulu dari awal biar nggak lupa. Sholat sunnah rawatib apa dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang Mbak mengikuti Ita. sholat wajib. Ya, sholat wajib itu apa saja? Ayo, Baidowi. Zuhur, asar, Subhan. Bisa. isya, subuh, Bu. Ya. Ayo, Sugi. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi berapa? Enggak ada Bu, Tadi kamar yang- mandi. Nang kamar mandi Kamar koyo mandi. Iya, enggak ada Bu, kamar mandi. Ayo, Nur Hayati. Dibagi menjadi dua, Bu. Ya, sebelum sholat wajib itu apa namanya? Sebelum Separatus, dilakukan sholat ya. wajib. Gini Apa namanya? Sebelum Iya, sholat Bu. Qobliyah, ya. Kalau sesudah sholat fardu apa namanya? Ba'diyah, Bu. Ya. Bener, ya. Bu Ejen. Ya, silakan. Jangan Sudah enggak lama-lama kuat Bu, ya. beli pampers. Jangan lama-lama nanti pelajarnya ketinggalan loh. Iya Bu, sebentar Bu. Bu Guru, kula dijewet nang Dewi. Aku kali aku tanya kok ya. Baterainya. Ya. Udah ya, paham ya? Yaitu sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu. Yaitu antara sholat fardu berarti qobliyah dan Iya. Kalau sebelum sholat fardu berarti namanya qobliyah. Kalau sesudah berarti Iya. Iya. Ya. ya. Beda dengan bandria, Bu ya. Kalau bandria apa, Bu? Dilanjut lagi ya videonya ya. Ya, Bu. Video lagi, Bu. Untuk Iya, sholat Aduh, Bu. dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan rakaatnya berapa saja. Jadi kamu mengerjakan sholat subuh. Di sini ada tabel mengenai Waktunya habis, Bu. qobliyah dan rawatib ba'diyah. Bentar Kapan ya, saja sebentar kamu kok. mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun Jadi susah, Mak, nanti saya sholat, dari mengerjakannya. soal Di sana ya. teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sudah ada peringatan Bu waktunya. Waktunya habis, Bu Rohma. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah goib muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kaget nutup tambah Bu Rohma. Apa saja sih kita lihat ke Nah, sholat sunnah dibagi menjadi dua ya. Ada sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Ayo. Sudah waktunya ganti pelajaran Paham. Bu. Capek. Pulang, Bu. Kita sudah di luar, Bu. Bu, waktunya matematika. Waktunya matematika, Bu, ganti. Ya, sebentar. Sabar ya.
Ayo Viro. Apa maksud dengan salat sunnah muakkad Viro? Sholat muakkad, surat yang dianjurkan Ibu. Ya, ada berapa? Istirahat, Bu. Kalau ghairu muakkad apa? Ayo, Rauf. Sholat yang tidak apa? Tidak apa, Rauf? sholat yang Tidak terlalu dianjurkan, Bu. Oh iya. tidak Kalau begitu sholat sunnah muakkad itu dianjurkan dan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 rakaat ya. Kalau sholat muakkad Dicari jannah, kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah. Dilanjut lagi ya videonya sebentar, tinggal sedikit. Nah ini rakaatnya. Oh habis Bu. Rakaat sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ya. Subuh berapa rakaat? Sebelum subuh itu qabliyah 2 rakaat ya. Kalau sesudah Guru mapel lain sudah nunggu di depan, Bu. Nah, tinggal sebentar ya, sabar ya. Bu Hanifah itu sudah nunggu, Bu, di depan, kasihan. Sholat sunnah rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur. Terus Bu Asy masuk muakkad ya. Awang. Ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang... Nah, ini ditandai ya. Yang merah ini apa? Yang merah ini Dan untuk sholat sunnah muakkad ghairu ya. muakkad akan Ibu tandai dengan Dengan lingkaran merah. kuning. Yang kuning ini ghairu muakkad. Coba sebutkan. Yang ghairu muakkad apa saja? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ya, pintar. Yang akad. Ayo Baidawi. Akad nikah, akad. Nah, cocok. Ya, Bu, itu benar akad sekarang, Bu. Jangan gitu dah Baidawi. Apa dia beli? Nikah gitu ya. Saya lagi ngikuti manten, Bu, makanya ingatnya akad aja, iya. Bu. Ayo Yuyun. Yuyun, ayo. Jangan Makan. pisan. Bu, akadnya sudah habis, Bu. Nanti kecekel polisi loh, Bu. Tung 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 tung. Waktu jam pelajaran Akad itu pertama adalah sudah sholat selesai. sebelum subuh, sebelum duhur dan sesudah duhur, terus sebelum sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya. Nah, sudah. Nah, demikian. Bu Guru, soleh nakal Bu Guru. Raop. Niat sholat sunnah rawatib. Ayo siapa yang bisa niat sholat sunnah rawatib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat sholat dulu. Sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini Ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli. Sama-sama ya, usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah, usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya. Biru Bapak. Sholli ba'diyah duhur qobliyah asar. Ya, demikian anak-anak materi hari ini. Coba kita simpulkan dari awal tentang apa tadi? Sholat rawatib, Bu. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Berapa rakaat? Mengiringi manten, Bu, ya. Dibagi menjadi berapa? Kuliah dan ba'diyah. Yang ngiringi manten Ro'u sama Dowi, Bu. Juga dibagi menjadi apa tadi? Sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad ada berapa rakaat? Sholat muakkadnya 10, 10. Bu. Kalau ghairu Bu Hanifah, pegel Bu, berdiri ghairu terus. muakkad 12. Capek. Nah, ya sekian
untuk materi hari ini saya tutup. Hari aku sih. Mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis ya. Semoga pelajaran hari ini mendapat manfaat. Dan untuk selanjutnya Amin. PR ya. Saya beri soal Bu. nanti PR ya. PR saja. Ya, Bu. PR, Bu. Ya. Bu, kalian nggak PR, Bu. Untuk seneni bapakku, Bu. Ibu enggak, Bu. Kan jaluk boleh ae ngono kok. Lah yo aku tuh tak koyo ono PR. PR ae, tak tau dikerjakno nggih, gawe bapakku ngono. Ya, Aku yang ngono, Bu, makku. mari kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Iya, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Otak nanya apa, Bu? Itu ada stop tulisan merah itu Bu atas, Bu. Oh iya Stop. ya. Silang loh, Bu. Oke, ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis gak ndredeg wis. Langsung Pak. Monggo Plong Bapak Ibu. rasane. Plong. Saya Pak. Oh, benar. Oh, ini dari Kalimantan ini. Jauh-jauh ini dari Dari mantan nih, Pak. Ini dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat kok belum makan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Biasanya kita berdoa dipimpin oleh Ibu Firoh, oleh Firoh, coba pimpin doa mau belajar. Iya, maaf. Bis, ayo teman-teman kita baca doa dulu ya. Apa makan? Doa belajar anak-anak. Doa belajar. Amin. Rohim. Robbis rohli saudari. Wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu Qauli. Amin. Semoga pelajaran kita pagi hari ini mendapatkan berkah semua bagi anak-anak semua ya anak-anak. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang kelima. Ya Ibu, anak-anak, sholat fardu yang kelima itu adalah. Ayo nang kantin. Ayo. Sholat fardu yang kelima itu adalah sholat fardu. Iku lak wis diajari wingi sih. Ambek Baidowi rame to. Iya. Sugi rame, Bu. Ulangi mana sih, Duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, Nana, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita melihat PowerPoint dulu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Apa itu, Bu? PowerPoint, Bu. Nah, jadi di sini coba kita lihat pengertian dari sholat sunnah rawatib. Nah, coba sekarang dibaca dulu anak-anak tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Apa, Bu? Saya, Bu. Saya kelihatan, Bu. Nah, coba Pak Sugiarto dibaca dulu. Saya belum nikah, Bu. Jangan pengertian panggil sholat sunnah Pak, Bu. rawatib. Belum nikah kok panggil Pak, Bu. Yang kedua, Bu. Sholat sunnah rawatib adalah Sugiarto, sholat baca dulu sunnah sholat sunnah yang waktu rawatib. pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat tersebut dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib. Apa itu, Bu? Rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat wajib dikebut rawatib tak dia. Anak-anak sudah tahu kan pengertian dari sholat sunnah rawatib. Nah, di sini Ibu menayangkan gambar. Nah, gambar. Sekarang anak-anak, kamu mengamati gambar ini ya. Nah, ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok.
Ya, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Diamati gambarnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya Ibu Cuma diamati Sugiarto saja, sama Bu. kelompok. Gambar apa itu, Bu? Amati saja ya, berarti dilihat saja. Diamati Bu, ya anak-anak ya. Gambar orang duduk-duduk itu loh, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati. Setelah itu kamu diskusikan bersama teman-teman. Izin Bu Nur. Nah, Saya juga izin, Bu, keluar, sudah Bu. Bu, sudah anak-anak. Kira-kira dari hasil pengamatan ini apa yang kamu ketahui tentang gambar yang ada di sini? Gambar orang duduk. Apa? Orang yang lagi duduk, Bu. Duduk antri Orang yang lagi sembako. duduk terus. Gambar orang yang mau kentut, Bu. Oh iya. Itu gambarnya orang jengking, Bu. Lanjut gambar apa lagi? Orang berdiri, Bu. Mungkin di sini ini adalah gambar orang yang lagi sholat, ada yang lagi sedang melaksanakan sholat. Oh, gambar orang sholat. Ya, sholat sunnah. Nah, Tadi yang di lagi masjid, Bu, duduk ya? mungkin lagi menunggu sholat fardu. Nah, anak-anak ya, itulah yang dikatakan dengan sholat sunnah. Lanjut, untuk jenis sholat sunnah itu tadi itu terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah itu dikerjakan sebelum kamu melaksanakan sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah qobliyah itu lagi dibagi menjadi 2 anak-anak ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah ghairah mu'akkad. Bagi terus lah habis, Bu. Kalau Dibagi terus nggak habis, Bu, sholatnya. Jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad itu jumlah bilangan rakaatnya ya anak-anak sekarang. Nah, coba dibaca. Ki, anteni di kantin yo. Iya, Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu terdiri dari Metu dhisik ojo bareng kok konangan. Yo, Konangan. Miftahul Jannah dibaca. Tentuan sholat sunnah rawatib terdiri dari berapa? Berapa? Ki, kon pesen opo? Tak pesen no. Aku sosis saya, sosis. Mu'akkad terdiri dari Bu, arek-arek rame tok, Bu. 2 rakaat sebelum sholat Oh, anak-anak tambang. Kali Dewi Purwa. Nah, anak-anak jangan ribut sendiri ya. Jangan ribut sendiri ya. Ayo dengarkan nih. Coba Vira. Ya, Ketentuan sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu apa-apa saja? 2 rakaat sebelum sholat subuh, Bu. Ya, terus? 2 rakaat sebelum sholat duhur. Ya, terus? 2 rakaat sesudah sholat duhur. Nah, coba Pak Badawi lanjutkan. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 2 rakaat sesudah sholat isya. Ya, lanjut ya. Sedangkan sholat sunnah Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib ghairah mu'akkad itu tadi terdiri dari apa-apa saja, Nana? Apa? Sholat sunnah ghairah mu'akkad. Coba Sugiarto. Apa, Bu? Maghfirah tak, Bu? Sunnah rawatib ghairah mu'akkad itu tadi itu. Mari gantian. Bilangan rakaatnya ada berapa? Ayo Ki, pengen Ki. 2, Bu. Raisa iku, Bu. Hah? Raisa iku. Bu, ayo. Di buku nih. Jannah. Niku buat itu buat tak pernah sinau, Bu. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu apa-apa bilangan rakaatnya? 2 rakaat sebelum sholat asar. Terus 2 rakaat sebelum sholat Maghrib. maghrib. Oh. 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat isya. 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Siapa yang udah pernah melaksanakan sholat sunnah? Saya, Bu. Nah, Sunat tuh, Bu.
sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah, namun wajib dikerjakan. Hukumnya apa sholat sunnah itu anak-anak? Ya sunnah, Bu. Ya sunnah, Bu. Nah, apabila dikerjakan Kalau kita dikerjakan mendapat pahala. pahala. Apabila ditinggalkan Tidak apa-apa. apa ya. Nah, Diberi marah. Bu Guru. ya, Saya kalau sholat sunnah diberi hadiah oleh Bapak, Bu Guru. ya. Bagus. Nah, Sepeda tak, Om? nah, sekarang Ibu mau nanya, sholat sunnah ba'diyah itu dikerjakannya sebelum apa anak-anak? Tuh, sesudah, Bu. Sholat Ba'diyah kok. sunnah qobliyah itu. Oh. Nah, sholat sunnah qobliyah itu. Sesudah sholat fardu, Bu. Iya, sesudah sholat fardu. Kalau sholat sunnah ba'diyah, Sesudah, Bu. dikerjakannya Sesudah. sesudah sholat fardu. Nah, kira-kira dari sini penjelasan Ibu ada yang belum mengerti? Bu, ngantuk. Ya. Hanya Bu. Jadi dari penjelasan Ibu tadi itu kesimpulan yang akan didapat itu apa anak-anak? Belajar sholat sunnah, Bu. Nah, tentang sholat sunnah rawatib, muakkad dan rawatib apa? Akad dan wiru muakkad. Ghairah muakkad, tentang sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah ghairah muakkad. Nah, anak-anak, kiranya pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Setelah Ibu menjelaskan pelajaran tentang sholat sunnah rawatib itu tadi itu, anak-anak Ibu kasih tugas untuk meringkas tentang sholat sunnah rawatib. Ya, diringkas anak-anak ya. Nah, sekarang dikerjakan dulu, coba dikerjakan dulu. Diringkas, nanti dikumpulkan. Nah, sudah dikumpulkan ya. Nah, di kantin, Bu. Di sini. Pelajaran selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan itu Ibu akan menjelaskan tentang niat sholat sunnah. Niat anunya itunya ya. Niat apa? Niat sholat sunnah. Nah, sekarang dari pelajaran ini tadi itu, seandainya ada anak-anak yang kurang paham atau kurang mengerti dengan yang Ibu jelaskan, kamu bisa membaca di buku paket kalian ya anak-anak, atau di LKS itu sudah keterangannya sudah tertera di situ ya anak-anak, dibaca lagi buku paketnya. Jadi untuk selanjutnya anak-anak, pesan dari Ibu, jangan lupa untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, mungkin hanya belum ini balik, Bu. Boleh yang nggak, dapat boleh saya nggak sholat? sampaikan. Nah, apa Pak? Saya belum balik, boleh nggak sholat? Nah, Ya? belum balik juga harus mengerjakan anak-anak ya, walaupun Sunnah kita saja, Bu, belum ya? balik, kita tetap harus belajar melaksanakan sholat lima sholat fardu itu tadi anak-anak ya, walaupun belum balik. Nah, Ro'ob dereng sunat, Bu. walaupun belum sunat, belum balik ya anak-anak, kita harus tetap melaksanakan sholat dengan belajar ya. Tidak usah sampai tidak dikerjakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini anak-anak ya. Ya, Bu. Ibu akhiri pelajaran untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 3 orang nggih. Monggo. Pak, saya Pak. Rekannya nih gimana nih? Isen pun Pak Jumdi. Buyun, bener. Saya Pak. Monggo. Nggih. Menawi badhe riyen monggo niku. Pak Judi. Pak Jumdi. Jenengan apa kula, Bu? Kula. Riyen Pak. Monggo, menawi jenengan riyen monggo.
Bunur keluar dulu, Bunur. Benar dikeluarkan. Mana Hanif? Anu apa kebantan tadi kita tidak ngerasa anu nek KTP. Bunur keluar dulu, Bunur. Ya Pak, ya Pak. Hilang atas benar. Stop share screen. Yang atas stop share screen. Stop. Aku katanya bukan materi. Sebelah ini udah nggak. Oke, selanjutnya sinten niki? Nifa, Pak. Nifa. Sinten? Bu Hanifa. Bu Hanifa. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Raub. Ayo Raub yang memimpin doa. Kok ini ada gambar ini? Ayo Raub. Pipis, Bu. Ayo Yuyun. Pimpin doa Yuyun, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, pembahasan untuk hari ini materi tentang pengertian khitan. Hukum khitan, usia dalam pelaksanaan khitan, dan hikmah khitan. Sunat Bu. Nggih, sunat. Di kelas 4 ini sudah sunat semua. Ro'ob dereng. Dereng sunat Bu. Belum sunat. Sudah umur berapa itu belum sunat? 70, Bu. 70. Ya, mari kita lihat tentang ketentuan khitan. Bu Guru. Sunat. Para anak-anak. Layarnya betul tampil ya. Pun. Nggih, sampun, Bu. Oke. Ya, bisa kan bahasa Indonesia kan? Bisa, tapi bentuknya tetap Bab khitan anak-anak. Ya. Siapa yang pernah mempelajari tentang materi khitan? Belum Bu, belum pernah. Baru diajari kan Bu. Maufiro belum sunat Bu. Belum sunat. Kira guru sunat, Bu. Nah, sekarang ketentuan khitan. Sejarah pensyariatan khitan, pengertian khitan, tujuan dan manfaat khitan, hukum pelaksanaan khitan, usia pelaksanaan khitan, dan hikmah khitan. Selanjutnya, sejarah persyaratan khitan, yaitu khitan disyariatkan pada masa Nabi siapa? Ibrahim, Bu. Ibrahim. Sedang
Nabi Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun. Oh, lah kok tua, Bu? Iya, sudah tua. Sudah tidak muda lagi itu baru dikhitan. Karo apa, Bu? Loro, Bu, loro. Loro. Kalian apa, Bu? Gaji. Grendel, Bu, grendel. Ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Berarti taat kepada perintah Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus atau yang benar. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Karena Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada perintah Allah. Sekarang khitan secara bahasa diambil dari bahasa Arab hatana, yahtanu, hatman yang artinya berarti memotong. Nah, terus menurut istilah memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Berarti anak-anak, kalau anak laki-laki sudah khitan berarti dia sudah suci, tidak membawa najis. Kalau belum dikhitan, anak itu masih membawa najis, sisa-sisa seni yang ada di dalam kulit kuluf. Ya, makanya tidak akan bersih sisa-sisa seni itu kalau tidak dikhitan. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Mau Ya. tanya, Bu. Ya. Kalau perempuan apakah boleh dihitan, Bu? Boleh, hukumnya sunnah kalau perempuan. Iya, Bu. Iya, Vira sudah Gimana sunat. itu, Bu? Tahu. Kalau kita tidak bisa dipraktekkan ya anak-anak. Ya, sudah. Sunnah sekarang. Bu, Jadi- kulit niku apa, Bu? Jadi dalam berkhitan disunahkan memotong kulub hingga tidak tertutup lagi agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul di dalam kulub atau di dalam kulit kulub. Berarti kalau sudah kita masuk surga, Bu, ya. Kulit itu apa, Bu? Kalau sudah kita masuk surga, Bu, ya. Iya. Sekarang tujuan khitan sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah. Dapat uang, Bu. Kita dapat uang, Bu. Kita gratis dapat uang. Harus taat kepada Allah. Dalam setiap perintah Allah pasti ada banyak manfaat untuk manusia. Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Soleh itu kok sambil makan apa itu soleh? Makan roti, Bu. Roti campur mie, Bu. Roti campur mie, Bu. Kok soleh ku mangan opo ae mlebu, Bu. Amati dulu soleh, nanti ada pertanyaan tidak bisa.
Aku mang Sekarang gincali roti Bu manfaat karo soleh. khitan. Manfaat khitan membantu menjaga kebersihan lahir dan zahir. Ya. Terhindar dari infeksi. Lahir sama dohir nggak sama. Terhindar Sama. sama. Nggak sama, lahir sama dohir tidak nggak sama. Sama apa tidak ya Bu? Baru lahir dari dohir Bu. Iya. Lahir dulu Ya. terus dari dohir. Terhindar dari penyakit infeksi kalau belum di khitan, peradangan dan penyakit kulit, terhindar dari penyakit kulit. Berarti kalau gatal-gatal kita lagi Bu ya. Apa? Ya kalau gatal-gatal kita lagi kan penyakit kulit Bu. Kalau penyakit kulit lagi harus kita lagi Bu. Ya. Sampai kita Oh, apa-apa biar ngepok. Ipok pisan ae, Bu. Sampai ngepok. Kita meneng. Ya, sudah. Sekarang hukum khitan. Hukum khitan bagi laki-laki wajib. Nah, apa wajib artinya? Sugi. Apa artinya wajib? Wajib itu harus Bu. Wajib itu harus Bu kalau ada uangnya Bu. Tuh. Ayo, Bu, apa tadi artinya? Ibu menyampaikan katanya sunnah, Bu. Katanya sunnah tadi di awal. Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Ya. Yang sunnah itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau untuk laki-laki tidak berkhitan, maka sholatnya tidak akan sah karena masih membawa najis. Berarti anak-anak yang 10 tahun nggak sah masih membawa puluh. Bu. Kan sudah balik. Tanda-tanda balik untuk laki-laki itu tandanya sudah pernah mengalami mimpi basah. Siapa Itu Bu? kan tadi di Kompol Bu materi ya, siapa? kompol Bu. Apa Mimpi itu basah Yang kan ngempol. kompol. Iya, yang ngempol. Itu loh Bu. Ngompol, Bu. Oleh mari mimpi basah itu Bu. Bu yang ibu banyu. Ayo, Tangi-tangi. wajib apa artinya? Ya tadi tidak ada yang jawab. Ro'uf Harus, apa artinya? Wajib. Wajib itu diharuskan Bu, dilaksanakan Bu. Dilakukan itu dapat pahala jika ditinggalkan dosa, Bu. Ya, betul. Siapa itu tadi? Fajar pinter Bu. Oh ya, pinter itu. Bintang Fajar buka kelas. buku Bu. Fajar Buka buka buku buku Bu. ngerepek ya, ngerepek. Apa-apa yang Buatan, penting Bu, betul. buatan. Boten salah. Terus bagi perempuan Nawati. masih diperselisihkan para ulama, sebagian pendapat sunnah, sebagian pendapat khitan untuk perempuan yaitu sunnah. Ada juga yang menyebutkan sebagai kemuliaan, itu khitan bagi laki-laki. Tuh, bagi perempuan. Sudah ditunggu Sekarang Nawati, Bu. usia pelaksanaan khitan waktu mustahab yaitu atau sunnah sebelum balik. Untuk laki-laki berkhitan sebelum balik itu hukumnya sunnah, berarti mendapat pahala. Apa artinya sunnah, Miftah? Miftah? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak Apalagi dikerjakan tidak ditinggalkan apa-apa. nggak apa-apa. Betul, 100. Lanjut, waktu wajib saat usia balik. Kalau sudah balik itu diwajibkan khitan. Ya. Karena pada usia balik sudah wajib ibadah sholat dan ibadah lainnya. Saat sholat harus memenuhi syarat sholat seperti suci dari hadas dan najis. Makanya untuk laki-laki Bu mau bel Bu.
belum dihitan itu sholatnya tidak sah karena masih membawa najis. Bu, waktunya habis. Bu mau bel, Bu. Istirahat, Ya, Bu. sebentar. Sekarang Bu, hikmah hitan. Fatmawati, Bu. Ya, hikmah hitan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya. Bu Guru, Yuyun beli jajan. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. 4. Menjaga timbulnya berbagai penyakit. 5. Menjadi ciri muslim yang solih. Ya. Soleh, Soleh Bu. bisa Soleh dipahami. ya, Bu. Soleh nih. Bisa dipahami. Soleh. Ya, Bu. Bu. Kenapa Kata soleh? Wahab. Belum sunat. Belum sunat soleh. Soleh Belum dari itu, Bu. sunat, Bu. Soleh. Belum 2 Keras kali, Bu. soleh, segera sunat. Kalau sudah kelas 4 itu sudah umur 10 ya. Ya, Bu. Kalau soleh sudah sunat, Bu. Sudah Tapi sunat. terlalu banyak, Bu, nyunate. Oh, ngepok. Habis, Kok karo Pak. ro'o, Bu. Ya. Coba anak-anak disimpulkan hasil materi tadi dari awal. Kita dibagi 3 kelompok. Ya, saya kasih waktu 5 menit. 5 hari, Bu. Ya, 5 hari. Ayo. Suruh apa, Bu? Ya, Bu. Menyimpulkan hasil materi tadi yang dijelaskan sama Bu Guru tadi. Ya, Bu Guru. Ya, Ya, Bu. Bu. Sudah saya simpulkan, sudah saya lempit-lempit, Bu. Oh ya. Masukkan lemari. Sugi pinter. Ya, ayo Sudah saya dikumpulkan. masukkan. Udah tenang sini. Sudah saya masukkan, Bu, bukunya, Bu. Ya. Bu Guru, boleh bertanya? Ya, boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, tadi kan waktunya waktu untuk siapa, laki-laki atau perempuan itu, Bu? Apa? Waktu di hitan dulu, usia hitan. Laki-laki. Untuk Oh, tak laki-laki, kira wanita. untuk laki-laki Raub, Ngomong. Saya kira wanita juga, Bu. untuk laki-laki hukumnya kan wajib. Bu, Untuk orang banci perempuan, sunat enggak, Bu? Orang banci, Bu. orang banci. Banci itu laki-laki ya sunat. Enggak tahu. Dia nggak mau sunat itu. Ayo, sudah dikumpulkan hasil kesimpulan tadi? Bu. Kalau sudah, saya akhiri. Ya, dan pesan Bu Guru, jangan lupa belajar di rumah. Dan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Rumah tetangga, Bu, ya. Bisa, Taat Bu. kepada kedua orang tua. Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tinggal 2 orang, Pak, nggih. Monggo. Halo, nggih, Judi. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Pak Yayi, monggo Pak Yayi. Wis ngomong dhewe, lek ngomong temen. Siapa sing durung iki? Fatmawati. 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 Gak kelihatan belas ibu. Kula Pak. Mikrofonnya, Pak. Nggih, kula Pak nggih. Nggih, Pak Judi nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang sekarang sudah menjadi kelas 5. Ini kita pertemuan pertama kali ya. Iya, Pak. Habis libur, Pak. Habis libur, Pak. Panjang, Pak.
Ya, habis libur. Yang dulu Panas kalian Pak, masih di sudah kelas. agak siang Pak. Ya. Kemarin saya ke Dulu rumah itu, Bapak nggak ada. ya, waktu di kelas 4 itu Yuyun yang paling aktif itu. Nggak tahu kalau sekarang di kelas 5 ini. Ya. Pak Guru, Ya, Pak Guru, anak-anak, saya sebelum kirimnya kita begitu, mulai Pak Guru. pelajaran di pagi hari ini, sebelumnya Bapak mau tanya bagaimana ketika liburan, apa yang anak-anak kerjakan ketika di rumah. Main HP tok Pak. Karo dulin. Layangan Bu Guru, Pak Guru. Healing Pak Guru. Ya, Masa cilik-cilik healing kok. Ya, enggak apa-apa. Kalau aku secili kalau healing ya. Ya, sekali waktu kita Kelas 5 loh Pak. semangat ya untuk belajar walaupun waktu liburan. Itu kan waktunya kalian belajar. Nah, jangan lupa untuk belajar. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini yang pertama ini kita akan membahas zakat fitrah. Doa disik apa? Ada yang sudah tahu? Ya? Ada yang sudah tahu apa zakat fitrah itu? Itu Pak membayar Beras. Pak. Apa zakat fitrah itu? Bayar beras Pak. Memberi beras Pak. Kalau biasanya di bulan Ramadan itu Pak. Itu kayak berkat nih Gu. Zakat ya. Iya. Kayak berkat. Jadi pertemuan kali ini yang kita bahas adalah zakat fitrah. Sebelum kita memasuki materi pelajaran anak-anak, alangkah baiknya mari kita buka dulu pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah supaya harapan kita apa yang kita pelajari di pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Amin. Mari kita bersama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Amin. Ya sudah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak sudah mempersiapkan satu gambar. Coba anak-anak untuk dipahami. Gambar ini menunjukkan apa? Di sini ada gambar beras, ada gambar orang yang menyerahkan, dan di situ ada gambar yang menerima. Ini kelihatannya kayak seperti panitia ini. Pembagian sembako, Pak. Mari kita amati bersama-sama. Pendaftaran santri baru, Pak. Pembagian sembako, Pak. Miskin Pak, beras miskin Pak. Ini di meja ini ada tulisannya panitia pengumpulan zakat fitrah. Berarti ini kegiatan apa ini? Zakat fitrah Pak. Pengumpulan Pak. Pengumpulan zakat fitrah. Nah, ini sesuai yang akan kita bahas pada itu zakat fitrah. Selanjutnya mengetahui apa itu zakat fitrah. Ya, coba. Nah, coba mari kita baca dulu pengertian dari zakat fitrah. Dibaca ya. Mari kita baca. Boleh salah satu dari anak-anak yang membaca ini? Saya, Pak. Yang zakat fitrah. Saya, Pak. Ya. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok terbaik yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan 1 Syawal. Jadi yang disebut atau pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat yang berupa apa anak-anak yang dikeluarkan ketika zakat fitrah? Berupa makanan pokok yang terbaik. Itu yang dikeluarkan ketika zakat fitrah. Jika di daerah kita makanan pokok yang terbaik berupa beras, maka apa yang dikeluarkan? Beras atau jagung atau sagu? Makanan pokok yang terbaik di daerah kita berupa beras. Beras Pak. Ya, betul sekali.
berarti yang dikeluarkan adalah beras. Sedangkan mengeluarkannya itu setelah puasa bulan Ramadan atau di bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri pada tanggal 1 bulan Syawal. Ini yang disebut dengan zakat fitrah atau pengertian dari zakat fitrah. Nah, sekarang Bapak coba mau tanya, andaikan ada orang mengeluarkan zakat fitrah, tapi mengeluarkannya itu setelah sholat Idul Fitri, itu boleh atau tidak? Ini di buku nggak boleh. Nggak boleh. Buku nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Tidak boleh, karena waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini sudah ditentukan, yaitu mulai bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Waktu untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat fitrah itu sendiri ada tujuannya, anak-anak. Coba ada yang tahu barangkali tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah? Di buku halaman berapa, ada yang Pak? tahu? Adzan, Pak, Pak. Maaf, Pak. Sudah azan, Pak. Membersihkan diri, Pak. Lapar, Pak. membersihkan diri, Pak Guru. Rahmatin wis lapar. Wong baru masuk kok lapar itu gimana toh, Pak? Ya nanti setelah istirahat ya kita bisa di kantin dan bisa jadi. Apa tadi tujuannya mengeluarkan zakat fitrah? Untuk mensucikan diri. Nah, ini anak-anak coba dipahami, dibaca tujuan mengeluarkan zakat fitrah. Saya, Pak. Ya, Wahab, boleh. bisa, Pak, Wahab. Coba dibaca, Wahab. Ya. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan setiap jiwa seseorang Muslim pada setiap tahunnya, Pak. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ya. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu di dalam hati kita juga punya tujuan. Kenapa toh kok kita mengeluarkan zakat fitrah? Setelah kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, setelahnya kita kok mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa kita supaya setelah puasa 1 bulan dan mengeluarkan zakat fitrah, jiwa kita menjadi fitrah dan suci kembali. Nah, setelah jiwa kita menjadi fitrah dan suci, ayo langkah apa selanjutnya supaya jiwa kita tidak kotor kembali dan tetap fitrah? Sholat kita yaitu selalu menjaga amaliyah kita, menghindari dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah supaya jiwa kita tetap fitrah, tetap suci. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pengertian dari zakat fitrah dan tujuan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu kesimpulan yang bisa kita belajar. Bentar ya. Nah, anak-anak, adapun ketentuan zakat fitrah itu sendiri. Ini ada hukum zakat fitrah. Ini ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ada hukum zakat fitrah. Ya. Ada rukun dan syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan ada ukuran dan takaran mengeluarkan zakat fitrah.
Dan ada waktu untuk pembayaran zakat fitrah. Dan yang terakhir ini orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang biasa disebut dengan musafir. Rauf tidur Pak, Rauf. Ya biarkan tidur aja. Itu nanti tidurnya mimpinya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, anak-anak, adapun ketentuan zakat fitrah ini nanti akan Saya mimpi sholat id Pak, habisan Pak. Ada pertemuan yang selanjutnya ya. Pak, dari pelajaran tadi pengertian dan tujuan zakat fitrah, mari kita simpulkan sama-sama apa manfaat dari zakat fitrah untuk kita terapkan. Jiwa jadi bersih Pak kalau mau mengeluarkan zakat fitrah. Jiwa jadi bersih. Dan ketika mengeluarkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok, yang terbaik ya, makanan pokok. Terus mengeluarkannya itu setahun sekali di bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah ini pesan dari Bapak anak-anak. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, maka pengertian zakat fitrah itu tadi mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya apa dengan belajar zakat fitrah ini? Supaya kita bisa menjadi orang yang berbagi terhadap meringankan beban terhadap kesulitan orang lain. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang yang dermawan atau orang yang suka berbagi dengan orang lain. Nah, Yuyun ngantuk Yuyun. Ya. Panas, Pak. Nah, anak-anakku sekalian yang saya Ngantuk, Pak. Pulang Pak. Ini pinter-pinter ya. Cerdas-cerdas mulai dari kelas 4 dulu ini memang cerdas-cerdas. Kalau saya lihat yang paling pinter ini Viroh ini paling pinter. Nah, supaya prestasinya di kelas 5 ini ditingkatkan lagi ya. Nah, anak-anakku, untuk kegiatan kalian semua di rumah, ini Bapak akan saya kasih tugas. Dan tugas ini nanti bisa dipresentasikan di pertemuan yang berikutnya. Tugasnya adalah coba carilah informasi tentang zakat fitrah dan setelah itu jawablah 2 pertanyaan di bawah ini. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah itu? Dan ada berapa rukun untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dan sebutkan. Rukun zakat fitrah itu ada berapa dan nanti sebutkan. Ya, itu anak tugas kalian untuk menjadi kegiatan kalian nanti ketika di rumah. Dan minggu depan ya pertemuan yang berikutnya kita belajar lagi melanjutkan tentang materi zakat fitrah dan nanti supaya presentasikan dari tugas kalian ketika anak. Hanya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat badan, sehat jiwa. Karena apa? Karena dengan kesehatan itu sendiri maka semangat belajar kita akan tetap berkobar, tetap semangat. Kobar-kobar. Merdeka Pak, merdeka. Ya, dan semoga anak-anak kalian yang saya banggakan ini menjadi
anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Jenenge soleh disebut terus. Dan lingkungan. Soleh terus, Pak. Mas Pak Soleh. Jangan semoga menjadi anaknya soleh loh ya. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak soleh ya. Soleh gak itu soleh terus itu Pak. Anak, mari Jadi kita Salahuddin, Pak. ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan Bapak akhiri dan Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang terakhir nggih. Ya. Ya. Bukan, Mas. Ya, Monggo, ya, ya, Mbak Pak. Fatma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah ngantuk semua? Iya, Belum semua, Bu. Habis pelajarannya Lapar, panjang. Bu. Belum, Bu, belum teman. Lapar, Bu, jajan 11, Bu. Pengen pulang, Iya. Lapar, Iya. Bu. Ya, saya sebelum Lapar, materi, Bukin. ya, sebelum materi dimulai, marilah kita membaca doa yang akan dipandu oleh Bu Viro. Saya Bu ya. 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 Ayo teman-teman kita baca doa dulu ya. Doa tidur biar tidur semua. Doa Abang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisrahli sadri Saya sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru. Ya, Bu. Iya, mau mengeluarkan materinya itu loh. Gimana? Dibuka materinya dulu, Bu. Ya, ini sudah keluar. Terus kembali lagi ke Zoom, Bu. Kembali lagi ke Ya. Zoom. Ya. Terus pencet share screen. Nah. Di Zoom. Sinti pencet. Minta tolong nggak apa-apa, Bu. Ya, nanti ini mau dikeluarkan ini. Yang dipencet tombolnya, Bu. Teman-teman jangan dikeluarkan, Bu. Padahal mulai cukup ruang biru. Saya sudah ngantuk semua padahal ini. Ya ini benar tadi. Materinya ini untuk materi wudhu, tentang wudhu. Hapusnya nasi enggak ada. Hapusnya kok nih. Nanti. Kalau memasukkan ini gimana, Pak? Kok tidak masuk ini, Pak? Button screen itu aja. Kursornya ditarik ke bawah, Bu. Kursornya tarik ke bawah, terus di situ ada hijau tengah share screen itu, Bu. Share screen. Hijau, yang hijau bawah tengah nggih. Bawah tengah. Nah, jenengan pencet. Setelah dipencet kemudian save filenya itu. Nggih. Ada nggak, Bu, tombol share screen-nya, Bu? Tengah, Bu.
Bingung Bu Hotmawati. Iya, nggak masuk ini loh. Mungkin ada putranya apa itu Bu, minta bantuan. Minta tolong Nggak apa-apa. putranya enggak apa-apa Bu. Sama Ya ini, saya. saya mau Ya, enggak apa-apa sama saja. ini masih dibenahi, Kak. Masih dibenahi. Materinya dipencet dulu, Bu. Terus kemudian dicari share screen, Bu. Di Zoom, Bu, ada. Hijau, tombol hijau ada tanda panahnya itu loh Bu, ada tulisannya share screen. Cari, masih dicari. Tengah itu Bu, tombol tengah Bu. Oh, itu. Ini sebentar. Bentar, Pak. Sudah. Nah, sudah kelihatan Bu. Sudah, Bu. Silakan, Bu. Nggih. Cocok. Cocok, Bu, Iwandok. Cocok. Sudah, Ini anak. Pak Iwandok, Pak. Pak Antuk gelondong terus. Sekarang langsung saya ke materi aja langsung ya, anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Sudah kita hadir. Siapa yang tidak hadir itu? Kok ada yang kosong, Bu? Anak-anak. Solis, Keluar izin tadi Bu ke belakang Bu. Ayo izin ya, Bu. bunyi, Bu. Izin ke belakang. Sekarang materinya langsung ke bab wudhu ya, anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Pak Usmar ya Pak? Usmar ya? Terus? Ini menurut bahasa wudhu adalah husnu keindahan dan nadofah kebersihan. Coba dibacakan untuk Pak Soleh. Anak Soleh. Ayo anak soleh. Soleh. Soleh tampung niku, Bu. Lele cepetan le. Soleh makan terus. Ya, dibaca. Manto, ayo nang selak manto. Layarnya tentang wudhu tok loh Bu, belum ada pengertiannya loh Bu itu Bu. Dibaca coba. Pengertiannya untuk dibaca. Belum nampak Bu. Loh itu udah. Cuma wudhu tok Bu, pengertiannya belum. Ketentuan itu. Wudhu adalah peribadatan kepada Ini dia, Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 yang nomor 2, Bu. anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Ditekan dulu Bu biar keluar Bu. Siapa yang pernah wudhu yang benar di rumah? Ro'o Bu. Ya, coba. Nur Bu. Ya, ayo, coba di perhatikan. Sudah bisa belum? Sudah bisa apa belum? Belum, Bu. Materinya. Materinya belum keluar Bu. Oh, ya, nanti. Apa cara wudhu? Gak bisa belas ke aku Apa cara wudhu? Coba. Tata cara wudhu ini coba dilihat, coba dibaca. Belum diklik Bu, belum diklik. Diklik Bu. Klik Bu. Udah. Nomor 2 itu. Belum banyak klik.
Itu baru layar pertama, Bu. Bingung saya. Nah, yaitu tata cara berwudu. Belum ada definisinya, Bu. Definisinya. Ya, nanti. Oke. Tombol panah ke bawah itu Bu, dipencet. Iya. Langsung tata cara berwudu, Bu. Anak-anak. Tata cara berwudu, niat berwudu. Ayo dibaca anak-anak. Belum ada tulisannya, Bu. Apa nih yang belum masuk anak-anak? Tulisannya, Bu. Belum ada penjelasannya. Klik lagi, Bu. Itu, Bu. Nomor 2, Bu. Belum kelihatan, Bu. Duanya diklik, Bu. Halaman selanjutnya diklik, Bu, nomor 2 atau 3. Panah kanan. Iya, Monica. Caranya, Bu. Kanannya diarahkan ke nomor 2. Bayang dhewe sumpah paling ya. Slide nomor 2 diklik, Bu. Slide nomor 2 yang Iya, ini nomor 2. Kotak nomor 2 yang sebelah kiri. Diklik. Itu sorry, saya kok main. Atau pakai tombol ke bawah itu enggak apa-apa. Pakai tombol ke bawah. Kalau gitu Bu, ya sudah Bu, betul gitu Bu. Ya. Gitu caranya Bu ya, dipencet tombol ya enggak apa-apa. Allahumma kok. Semangat Bu Hotma. Iya. Ngantuk. Semangat. Ya Allah, Pak Ro'ub samperin Pak Ro'ub. Ya ini. Sekarang fardunya wudu. Jelas lagi. Satu, membasuh muka termasuk berkumur dan memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. 2, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 3, mengusap, menyapu seluruh kepala. 4, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 5, tertib berurutan. 6, muawalah, tidak diselingi dengan perkara-perkara yang lain. Untuk yang selanjutnya, sunnah wudhu. Sunnah berwudhu itu ada 8. 1, bersiwak sebelum berwudhu. 2, membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. 3, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali bagi yang berpuasa. 4, mendahulukan anggota wudhu yang kanan. 5, mengulangi setiap basuhan 2 kali atau 3 kali. 6, menyelah-nyelah antara jari jemari tangan dan kaki. 7, menyelah-nyelah jenggot yang lebat. 8, menyempurnakan wudhu. Kok ini kalau sih mana nggak bisa? Bener, Mak. Bener kok. Tata cara saja. Yang selanjutnya, tata cara berwudu. Anak-anak, kalau niat berwudu dalam hati untuk menghilangkan hadas. 2, membaca basmalah. 3, membasuh 2 telapak
sebanyak 3 kali. 4. Berkumur sebanyak 3 kali. Menghirup air ke hidung. Istihad sebanyak 3 kali dan menyemprotkan air. Istisar dari hidung ke sebelah kiri. 5. Membasuh muka sebanyak 3 kali. 6. Membasuh 2 tangan beserta siku sebanyak 3 kali. 7. Menyapu seluruh kepala. Berikut 2 telinga sebanyak 1 kali sapuan. 8. Membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Sudah paham anak-anak? Sampun, Bu. Coba diperhatikan sekarang. Oh, Bu. Raub tidur. Wudu, coba Ibu Sopo. Laperku sudah siang, Bu. Itu yang pertama apa? Praktek wudhu yang pertama itu apa? Bu Viro? Viro? Ya. Ya, Bu. Praktek cara wudhu. Diizin. Nomor 1, Viro. Kenapa, Bu? Niat, Bu, niat wudhu. Tata cara wudhu. Ya, nomor 1. Wudhu, ya. Baca niat, Bu. Yang kedua, Bu Yuyun. Ya, baca basmalah, Bu. Yang ketiga, Bu Nur. Murid kok, Bu? Nur. Ayo Mbak Nur, Mbak Nur. Nur siapa, Bu? Ada Nur yang itu yang dari Kalimantan itu loh. Oh, Nur Hayati, Bu. Ya, Nur Hayati. Nurnya banyak, Bu. Ya. Tadi belum saya absen. Setelah Bu Nur Hayati, Nur banyak, Bu. Iya. Nur buat, Bu. Pak Rauf, mana Pak Rauf? Nur Rauf. Rauf. Ya, Bu Guru. Tata cara wudhu itu yang nomor 4. 4 itu apa? Bu Nur Fauzia muncul, Bu. Bu Nur. Dari mana? Bu Nur, dari mana Nur itu? Baru muncul, Bu. Kamar mandi, Bu, kamar mandi. Ya, nanti kalau keluar lagi, Nak. Anak-anak izin dulu Ya, Bu Nur ya. tadi keluar, Bu, semayanan, Bu. Boleh jajan. Oke. Kantin. Nang kantin. Nomor 4, berkumur. Ya. Berapa kali, Nak? Sebanyak 3 kali. 3 kali. Menghirup Lalu? air ke hidung. Oh, kalau berkumur ditelan, Bu. Airnya. Sebanyak 3 kali. Ya. Dan menyemprotkan air atau istinsyar dari hidung ke sebelah kiri, Bu. Oh, betul. Kasih keterangan istinsar itu. Kalau puasa wudhu terus, Bu. Siapa? Untuk Bu, siapa itu Hanifah? Iya. Untuk Hanifah. Iya. Yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Membasuh muka sebanyak 3 kali, Bu. Oh iya. Itu mukanya siapa saja, Bu? Lah iya. Banyak Pak Sugianto. Fajar. Bukannya Bu Nur Nomor 6. Fauzia. Fajar. Nomor 6. Ayo. Apa tata cara Fajar, wudhu? Mas Fajar. Ayo, Jar, Fajar. Tangan Nomor 6. Bu, bersalam-salaman enggak apa-apa, Bu ya. Bersalam-salaman. Guru, saya meluruskan saja, Bu Guru. 2 tangan berserta sikus. Gimana? Saya meluruskan saja ya, tadi itu bukan istinsar loh, Bu. Apa loh, Pak? Istimna. Kalau Istiqomah. kalau Bu Guru,
Itu istri saya, Bu. Loh, waduh bocah. Anak-anak sudah punya istri. Enggak, Bu, rencana punya istri namanya itu, Bu. Oh Saya ya. belum kawin, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Untuk Butin belum, Bu, Butin, Bu. Belum disuruh membaca. Ya, ngantuk, Bu. yang selanjutnya ini yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan Bu. wudhu ini Saya ada ya. 5. Satu. Pulang, Bu. Ayo Bu baca Satu, Bu ya. kencing, buang air besar dan kentut. Oleh Bu kentutan, Bu. Ya. Air besar itu merupakan Air laut. air yang keluar dari salah satu Mabuk. Kalau nangis bisa ketemu mau nangis aku tak yang sang. yang kedua keluarnya air mani, madi dan Mani. mazi. Ada air mani, air uang itu, Bu. Ya. Tiga, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. 4, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Nah itu roh Bu sering mabuk, Bu. Nah, roh itu, Bu. Mabuk cinta 5, dia, Bu. memakan Sering mabuk, Bu, itu, Bu, roh, Bu. unta. Mabuk cinta. Mabuk rondo. Ya. Betul kan, Bu, kalau habis wudhu terus pingsan wudhu lagi ya, Bu? Ya wudhu lagi, Nak. Kalau wudhunya double gimana, Bu? Wudhunya Gimana? 2. Kalau Gimana? wudhunya double gimana, Bu? Ya, Ya tambah sholatnya besar double, pahalanya. Pak. Sholatnya Pahalanya double, Bu. besar. Wudhunya 2 Double kali, juga. sholatnya 2 kali. Pahalanya besar double juga. Kalau puasa Ya, Bu. itu soleh wudhu terus, Bu. Katanya biar bisa berumur. Bisa diminum Ya. airnya. Modus nek gurung adus, Bu. Bu, di kelas ini ada yang namanya anak yang soleh, Bu. Bu, waktunya habis, Bu. Ya. Doa Mau bel, Bu. selanjutnya doa sesudah wudhu. Apakah bisa anak-anak membaca? Saya Bisa, Bu. Bu. Asyhadu Silakan, alla silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bagus. Bu, pulang, Bu. Teman-teman sudah pulang. Iya. Nanti. Bu. Ada. Ayo Bu, jamnya pulang. Terima Bu, kasih. ngantuk. Bu, tasku di bawah soleh, Bu, hilang, Bu. PR-nya di rumah ya. Jangan malas-malas, jangan main HP saja kalau Bu, kok PR belajar terus. ini. Di rumah PR-nya dipraktekkan di rumah ya, Nak. Lo PR praktek apa, Bu? Praktek sekalian Cari air video. wudhu, Pak. Video berwudu yang sempurna. Pengangkut air. Nanti munculkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Kita akhiri. ya, terima kasih atas materi mulai awal sampai akhir ini. Dan kami akhiri dan membaca doa bersama dengan bacaan hamdalah. Amin. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang, Bu ya. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Ya. Keluarkan, Bu. Oke, Bapak Ibu. Tulisannya, Bu. Fatmawati, Ini keluarkan sudah buku, Bu. semua, nggih? Sudah semua, Bapak Ibu, nggih? Ya, sudah. Oke, Pak, sampun. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua, sudah bertijeng ini.
Mungkin masukan saya nanti kalau micro teaching, jadi begini Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu betul-betul setengah antipati dengan pembelajaran yang ceramah dari awal sampai akhir itu. Makanya kurikulum merdeka itu pembelajarannya berbasis proyek ya. Kalau menggunakan modul ajar itu artinya Bapak Ibu mengajar menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kalau mengajar menggunakan kurikulum merdeka itu proyeknya harus tampak. Jadi kegiatannya itu harus tampak Bapak Ibu ya. Kegiatannya misalnya berdiskusi kelompok atau kegiatan misalnya praktek sholat jamaah misalnya. Ada kegiatan yang tampak. Saya mohon ketika micro teaching nanti dan PPL 2 itu jangan hanya awal sampai akhir itu ceramah, jangan hanya itu, pasti nilainya jelek, saya jaminkan itu pasti nilainya jelek. Karena yang ingin dilihat adalah kalau kurikulum merdeka itu proyeknya harus tampak, karena kurikulum merdeka itu berbasis proyek gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu yang saya kasih masukan nggih. Dan perlu diketahui bahwa baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka itu pembelajarannya berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Saya melihat dari kemarin sampai sekarang masih dominasi berpusat pada guru masih sangat tinggi. Jadi siswa itu masih dianggap sebagai botol kosong yang harus diberi ilmu sebanyak-banyaknya, yang harus diisi sebanyak-banyaknya. Itu paradigma kurikulum yang lama. Kalau sekarang siswa itu bukan botol kosong, tetapi siswa itu sudah mempunyai potensi-potensi, punya isi yang berbeda-beda. Tugas guru adalah memfasilitasi, bukan mengisi botol yang kosong. Jadi artinya begini, pembelajarannya itu berbasis pusat pada siswa, student oriented ya, student center, berpusat pada siswa. Jadi kalau pembelajarannya ya langsung aja siswa disuruh membaca gitu. Siswa yang membaca, bukan gurunya yang membacakan ya. Kecuali kelas 1 MI. Kalau kelas 1 MI memang harus dikasih contoh membaca karena memang kelas 1 seringkali belum bisa membaca. Ya harus dikasih contoh membaca. Nah, jadi awal itu suruh saja siswa membaca. Siswa yang membaca, bukan guru membacakan. Itu sambil melatih siswa supaya terbiasa membaca, Itu membaca bisa membaca nyaring atau membaca dalam hati. Misalnya diajak membaca bersama-sama. Ayo anak-anak, coba dipimpin oleh Mas Yudi, dipimpin baca yang keras ya. Ini suruh membaca yang keras materi itu. Jadi siswa yang membaca itu. Guru memfasilitasi itu gampangannya ya cuma membuat skenario ya, nyuruh-nyuruh. Maksudnya menyuruh siswa membaca, kemudian apa lagi? Nah, gitu. Mengajak bertanya jawab gitu misalnya kalau pakai pakai saintifik ya 5M itu dijalankan. Bertanya jawab langsung setelah bertanya jawab di sini bukan bertanya jawab tentang konten materi, tetapi untuk menjamin bahwa memang tadi siswa itu betul-betul membaca. Jadi mengklarifikasi saja. Tadi apa yang sudah kalian baca anak-anak? Tentang apa? Tentang sholat Bu ya. Terus apa lagi tadi? Tentang itu Bu rukun sholat ya. Cuma mengklarifikasi aja. Nah, untuk menjamin bahwa memang anak-anak memang membaca. Nah, setelah itu langsung
diberi tugas kelompok gitu. Jadi belum menerangkan. Menerangkannya itu di belakang setelah anak-anak presentasi. Setelah anak-anak presentasi baru gurunya memberi penguatan. Lah disitulah gurunya ceramah sepuas-puasnya. Di situ menjelaskan sedetail-detailnya. Nah, di situ setelah anak-anak presentasi. Nah, itu jadi kalau misalnya pakai 5M ya itu dijalankan. Jadi tugas setelah tugas terus suruh menulis di kertas itu mengasosiasi hasil diskusinya suruh nulis di kertas. Itu mengasosiasi. Setelah nulis di kertas suruh presentasi. Ya, presentasi itu mengkomunikasi. Nah, setelah presentasi itu baru kemudian gurunya disitulah gurunya berceramah, menjelaskan sedetail-detailnya, memberi penguatan, meluruskan yang salah-salah dan lain-lain. Nah, di situ letak ceramahnya di situ. Jadi letak ceramahnya itu adalah setelah anak-anak presentasi. Itu nanti gitu. Nah nanti Pak menyita waktu Pak kalau tugas dan lain-lain. Nah, begini Bapak Ibu, kalau dalam micro teaching itu biasanya hanya 25 menit. Nah, tentu itu mempersingkat waktu. Oleh karena itu ya tugasnya sudah dibuatkan gitu, sak jawabannya gitu. Jawabannya sudah dibuatkan. Jadi langsung ayo anak-anak sekarang diskusi kelompok. Nah, sudah anak-anak? Sudah gitu. Ya sudah. Sekarang presentasi ya. Ayo silahkan Sugianto dipimpin. Kelompok pertama maju ke depan. Presentasi ya. Ketika presentasi tinggal membacakan aja karena sudah dibuatkan. Membacakan gitu supaya mempercepat aja. Nah, itu yang saya harapkan Bapak Ibu ya. Yang saya harapkan begitu. Tentu tidak mudah merubah paradigma itu tidak mudah. Tapi perlu diketahui bahwa K13 maupun kurikulum merdeka itu masih pembelajarannya berpusat pada siswa. Student center, berpusat pada siswa. Jadi siswa yang membaca, siswa yang diskusi, siswa yang simulasi, siswa yang demonstrasi gitu. Nah, tugas guru itu nanti setelah siswa itu presentasi, kemudian guru di situ memberi penguatan. Ya disitulah ceramahnya sepuas-puasnya di situ. Memberi penguatan, meluruskan, memperdalam materi gitu, sepuas-puasnya di situ. Terus setelah itu penyimpulan, setelah penyimpulan ada refleksi. Ada refleksi, itu penting juga, penyimpulan ya penting untuk merangkum materi yang sangat banyak itu supaya ya ada yang masih tersisa dan masih diingat oleh siswa. Kalau mengingat semua, saya yakin siswa nggak bakalan mengingat semua materi itu karena ya tidak mungkin itu. Jangankan siswa, kita aja juga sulit ya untuk mengingat semua materi yang banyak itu tentu tidak ingat. Tapi setidaknya ada hal-hal yang penting yang kita tandai di akhir sesi dengan penyimpulan dan refleksi. Nah, itu sehingga itu kemudian ada sedikit yang penting yang bisa dibawa pulang oleh anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu ya, masukan saya. Ya, Pak. Ya, itu. Saya tahu memang rata-rata guru PAI itu mesti dominasi ceramah karena memang biasa begitu. Biasa. Sudah mendarah daging ya, mendarah daging. Ya, tapi ceramah itu tidak haram. Ceramah itu tetap metode yang bagus, Tapi letaknya di belakang, ya Bapak Ibu. Letaknya di belakang. Setelah siswa itu berusaha mencari sendiri pengetahuan itu, mencoba, ya, berusaha mengeksplorasi, menalar dan lain-lain. Nah, baru kemudian diberi penguatan di akhir itu. Itu polanya begitu Bapak Ibu ya, polanya. Saya kira itu mungkin Pak Saifuddin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, untuk videonya yang sudah ke-record nanti gimana Pak?
Nggih, nanti saya kirim tadi Pak sinten Pak. Sing nelpon saya Fajar, tadi Pak saya, Pak. Fajar nggih. Oh nggih. Ya. Nggih, insyaallah nanti saya kirim nggih. Nggih. Kenapa? Nggih. Nanti saya cari di linknya itu biasanya ada. Saya kirim. Nggih, Pak. Dari awal nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Tapi kayaknya itu biasanya itu giga-giga itu. Ya apa Nah, nggih, makanya lewat apa ya? Kalau WA itu enggak Google, kuat, Pak. Google Drive aja, Pak. Google Drive. Oh, lewat Google Pakai Drive link aja aja, ya. Pak. Linknya Nggih, apa, Pak? Google Drive. Link aja, Pak. Biasanya 2 Google Drive. giga, 3 giga gitu. Bisa. Nggih. Kita besar biasanya, Pak. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang mau tanya. Nggih, enggak ada nggih. Ampun sampai. Nggih. Nggih. Pak Saifuddin monggo. Tapi kula yo tak tonton kelas sertifikasi, Bu. Enggak ada Pak Saifuddin ini. Salat Sinyalnya tadi Pak Saifuddin WA. Untuk PPL nanti apakah juga jenengan Pak Syihab Oh, untuk itu belum tahu Pak, saya belum tahu. belum tahu ya. Kalau untuk micro teaching nanti setelah PPL atau sebelum PPL? Jadi setelah ini itu micro teaching Pak. Micro teaching itu sama dengan PPL 1. Nggih. Oh, gitu. Nggih. Micro teaching sama dengan PPL 1. Nah, terus PPL 2. PPL 2 itu di sekolahan kalau PPL 2 itu. Oh, PPL 1 di ini sama dosen juga. Formatnya saya kurang tahu apa masih sama dengan yang dulu apa baru. Saya Di juga kontrak belum itu di sekolah semua, Pak. Ada PPL 1 sama 2. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Biasanya membuat video nggih, video pembelajaran ngoten nggih. Buat video pembelajaran. selama pembelajaran nggih. Nggih, video mengajar, bukan video Nggih. sumber belajar kayak kemarin bukan. Tapi Mboten, video nggih. ketika mengajar, nggih. Nah, yang dilihat itu langkah-langkahnya ketika mengajar itu gimana gitu. Bukan kontennya, bukan, tapi cara mengajarnya itu yang dilihat nggih. Itu. Oke, itu Bapak Ibu, saya kira sudah ada pertanyaan, sudah capek semua, lapar ya, mungkin belum sarapan ya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Terima kasih, mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Syihab, pangestune. Pak Syihab. Matur suwun Pak Syihab. Nggih.